Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Felix Tia Arindi dari kelas 8A7 Keuangan NPM 17130210257 akan memaparkan materi kegiatan ekspor dan impor. Pengertian ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean atau juga merupakan kegiatan pembelian barang atau jasa dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Manfaat ekspor dan impor. Ekspor membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar domestik, menumbuhkan investasi dan menambah devisa suatu negara. Impor memungkinkan suatu negara untuk memperoleh bahan baku, barang, dan jasa suatu produk yang jumlahnya terbatas di dalam negeri ataupun yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri. Hal ini secara tidak langsung mendukung stabilitas negara. Tujuan ekspor dan impor. Ekspor memberikan rangsangan terhadap permintaan dalam negeri yang menyebabkan tumbuhnya industri-industri pabrik besar, memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang dari suatu produk. Impor memenuhi kebutuhan dalam negeri. Aktivitas ekspor dan impor merupakan salah satu wujud interkonektivitas setiap negara. Tidak ada negara yang mampu hidup mandiri. Komoditas ekspor dan impor Indonesia. Ekspor komoditas karet, 2. Komoditas tekstil, 3. Kelapa sawit, 4. Produk hasil hutan, 5. Kakao. Impor, 1. Sektor pangan, 2. Bahan baku. Dampak negatif dan positif pembatasan impor. Dampak positif pembatasan impor. 1. Menumbuhkan rasa cinta terhadap produksi dalam negeri. 2. Mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri. 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat. 4. Memperkuat pembayaran. Dampak negatifnya. 1. Lesunya perdagangan internasional akibat terjadinya balas-membalas kegiatan pembatasan kuota impor. 2. Kurangnya peningkatan mutu produksi akibat produsen dalam negeri merasa tidak mempunyai pesaing. Kebijakan untuk ekspor. 1. Penyuluhan kepada pelaku ekonomi. 2. Menambah macam ekspor. 3. Memberikan fasilitas kepada produsen barang ekspor. 4. Mengendalikan harga produk ekspor di dalam negeri. 5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif. 6. Menjaga kestabilan kurs valuta asing. 7. Pembuatan perjanjian dagang internasional. 8. Peningkatan promosi dagang di luar negeri. Kegiatan ekspor dan impor. Ekspor, seorang perajin sarung dari Tasikmalaya menjual sarung kepada seseorang pembeli di Kuala Lumpur sebelum musim haji. Perajin tersebut menerima pembayaran dalam ringgit Malaysia atau dolar Amerika. Komunikasi yang digunakan menggunakan bahasa Indonesia. Impor, Ibu Wina seorang pedagang kain di Indonesia. Untuk melengkapi barang dagangannya, ia mendatangkan kain-kain dari Cina. Sekian pemaparan dari kami. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.